seseorang yang menerima sanad, dia mendapatkan ijazah. Yang dilakukannya itu sesuai perintah dari orang yang memberi perintah tadi. Itulah ijazah tadi itu. Jadi dia bersambung sanadnya, terbimbinglah dia hidupnya. Makanya beruntunglah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah di awal, nah ini kita buka sikit. Rasulullah di awal itu pangkatnya Nabi. Ketinggian makamnya sangat tinggi. Nah, Rasulullah di akhir, pesuruh Allah itu, utusan Allah itu adalah Al-Mahdi itu tadi. Al-Mahdi alaihissalam itu tadi. Kenapa? Dia yang mendapat petunjuk, lagi menunjuki. Allah ridho dengannya dan orang yang mengikutnya. Gitu. Inilah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sebenarnya mereka tuh bertarekat. Bersambung sanadnya gitu. Kalau orang yang bersyariat, ya silakan saja, paling tidak dia dalam hidupnya memberi manfaat buat orang lain. Kita di sini tidak bercerita benar dan salah. Kita hanya bercerita bagaimana kita berpikir Allah itu menerima kita sebagai hambanya. Bukan berarti semua itu bisa, tidak semudah itu. Menjadi hamba Allah itu dia harus menjadi abdi. Dia nanti banyak itu ceritanya. Mungkin Aisyah belum sampai ke situ bahasannya, nanti aja ya. Kalau memang ada ini. Tapi masalah tarekat ini sudah jelas. Bahwa tarekat itu adalah sebuah jalan yang khusus. Yang untuk dia sampai kepada yang ditujunya. Yaitu Tuhan Allah itu. Ada yang mau saya tanyakan lagi Ustadz. Berarti di akhir zaman seperti ini penting buat kita untuk bertarekat ya Ustadz? Kalau kata penting, kalau menurut saya iya. Penting. Bagus itu. Kalau orang yang dia ada niat hati. Dia mau bertarekat ya silakan. Bagus sekali itu. Tapi ingat, tarekatnya yang dia terpimpin gitu. Yang terpimpin yang dia dapat guru bimbingannya gitu. Yang lebih mendekatkan dia. Kalau dia bertarekat dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih bagus lagi. Dia mengkhususkan dia gitu. Menyibukkan gitu. Menyibukkan dirinya kepada Allah. Tapi bukan berarti dia tidak meninggalkan dunia ini. Ada juga orang seperti itu. Katanya juga seperti kata hijrah tadi, yang di awal kita cerita tadi, katanya hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus dia meninggalkan dunia yang di sekitarnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisanya? Karena kita masih hidup di dunia. Apapun yang terjadi di sekitar kita, itulah dunia kita sebenarnya. Itu makna dunia itu begitu. Jadi orang itu punya dunianya masing-masing gitu. Mana mungkin dia melepas dari dunia dia itu. Berarti yang bersinggungan dengan dia selama dia hidup di bumi ini, itulah dunia dia gitu. Mana mungkin ditinggalkannya. Nah gitu. Artinya kalau itu buruk ya nggak usah dikerjakan. Tapi temannya buruk ya nggak usah dijauhi. Jadi nanti kalau temannya buruk terus dijauhi, siapa yang mau menyelamatkan dia? Gitulah bahasa. Siapa yang mengingatkan dia lagi? Gitu. Bukan. Tapi perbuatan buruknya nggak usah diikuti. Kalau hanya sekedar berteman kan nggak apa-apa. Gitu. Berarti makna dari kata hijrah ini cukup luas ya Ustadz? Ya luas. Hijrahnya seperti hijratullah. Seperti ada di masa Nabi dulu, sahabat Sayyidina Abu Bakar, dia menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah juga namanya. Itu kan ada kan? Kisah seperti itu. Sehingga kaum Ansor menyambut mereka itu dengan tabu, genderang. Saking senangnya datangnya Rasulullah. Nah, sahabat yang lain menyusul. Mereka hijrah juga ke Madinah. Makanya itulah ada dua kaum namanya. Yang di Madinah itu namanya kaum Ansor. Yang di Mekah itu kaum Muhajirin. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, nah disitulah menyusun kekuatan. Di dalam Islam dulu di awal. Menyusun kekuatan sehingga terjadi lagi Fathul Mekah. Kembali lagi mereka ke Mekah itu. Gitu. Jadi hijrahnya itu benar-benar benar. Kenapa? Karena mengikut Rasul. Sekarang ini bisa hijrah mengikut Rasul. Kalau kata saya bisa. Gitu. Pingin bertemu dengan Rasulullah, sosok pemimpin akhir zaman itu. Ada 3 aja jalannya. Biar hijrahnya benar-benar gitu. Apa aja tuh ya Ustadz kalau boleh tahu? Hijrah itu gini, kalau untuk bertemu dengan sosok seorang pemimpin akhir zaman itu,
orang ini dia selain dia jenius, dia pintar, dia baik sangkanya tinggi. Sehingga dia mendapat rezeki diberikan Allah. Dia ada 3 jalannya, karena rezeki, karena petunjuk hidayah, karena dia menjalankan perintah. Gitu. Rezeki itu makna kata itu dia kalau orang sudah berbaik sangka dengan orang lain, silaturahimnya itu bagus. Dari situlah nanti komunikasi itu didapat. Bisa saja nanti orang bertemu dia dengan salah satu orang yang mengikut pemimpin akhir zaman itu, ya dia kan otomatis nanti dapat buah cerita yang diceritakan, itulah rezeki. Berbaik dia sangka, berbaik sangkanya itu. Baru petunjuk hidayah, dibacanya Quran, hadis, petunjuk hidayah itu dari situ. Dia membaca itu, lalu dia dengan baik sangkanya itu. Jadi dia tidak mengklaim kepada satu sosok yang ini bukan. Karena apa? Pemimpin akhir zaman itu dia dirahasiakan. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah sajalah yang dapat bertemu dengannya. Baru yang terakhir, dia menjalankan perintah. Kata perintah ini gimana? Kata perintah ini, sholat itu perintah Allah, puasa perintah Allah, zakat perintah Allah, berhaji perintah Allah. Ada juga perintah Allah. Nah, disinilah orang yang menjalankan perintah itu yang berkaitan dengan tadi namanya dia perintah di dalam perintah, disempurnakannya perintah itu. Apa itu? Perintahnya itu berzikir menyebut nama Allah. Jadi kalau Aisyah mau mendapat suatu keutamaan di dalam beramal liyah atau beramal soleh di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di akhir-akhir zaman sekarang ini, kerjakan aja perintah seperti yang sudah diperintahkan secara umum, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, yang paling utama di akhir-akhir zaman sekarang ini harus dikaitkan dengan banyaknya kita berzikir menyebut nama Allah. Itu juga perintah Allah di dalam Quran. Zikir Allah ini dia berkaitan dengan cerita kepemimpinan di akhir zaman ini tadi. Pasti ada bersinggungannya, seperti mana contoh ayat gini bilangkannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kau mengikutinya akan mendapatkan hasanah, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Yang dia nanti pada hari akhir banyak mengingat Allah, berzikir menyebut nama Allah. Kata berzikir menyebut nama Allah ini kasiran, banyak-banyak, itu ada perintahnya di dalam Quran. Semakna kata begini, orang yang berzikir menyebut nama Allah ini, dia pasti ada yang memerintahkan orang itu gitu. Nggak mungkin dia berbuat sesuatu tidak ada yang memerintahkannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua perintah Allah di dalam Al-Quran itu pasti Rasul Allah itu yang mengajarinya. Seperti mana? Kita kait-kaitkan ini ya, tentang perintah ini tadi. Karena ada bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya perintah puasa itu ada dilakukan sebelum orang melakukannya. Nah, ayat ini turun kepada Nabi di Al-Quran. Berarti sebelumnya itu ada yang berpuasa, seorang Rasul. Adalah. Makanya dapat digambarkan secara simpel, secara sederhana. Ada nanti puasa Nabi Daud. Nah, itu berarti Nabi Daud dulu sudah berpuasa. Zaman Nabi Daud sama zaman Rasulullah Muhammad SAW itu kan tidak sama zaman. Tapi yang dikerjakan Nabi Daud ini juga perintah Allah agar orang menjadi bertakwa. Jalan takwanya itu berpuasa. Baru ada perintah haji. Perintah haji ini bisa dapat dikaitkan dengan perintah Nabi Ibrahim. Ada perintah zakat. Perintah zakat ini dapat diluaskan, bahasanya disederhanakan, diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nanti ada perintah sholat. Nah, perintah sholat ini itulah dia dikaitkan dengan Mi'raj tadi itu yang Rasulullah menjemputnya perintah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Nah, gitulah. Artinya, apakah orang-orang sebelum Nabi Muhammad mereka ini sholat? Ya mereka sholat juga. Cuman cara sholat mengerjakannya itu tidak sama. Karena makna sholat itu dia berdoa gitu.
berdoa, atau dia itu berhubungan, berwasilah, dia hubungannya itu kepada Allah ada dengan cara rasulnya masing-masing di awal dulu. Nah, di akhir ini sekarang perintahnya itu disempurnakan. Kenapa? Perintah zikir Allah Allah ini dia bersambung ayatnya itu dengan perintah sholat itu tadi. Contoh seperti begini ayatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuh. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun perkara itu suatu perbuatan lagi gitu. Perbuatan yang paling besar itu berzikir menyebut nama Allah itu tadi. Dan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah lah yang mengetahui tentang apa yang diperbuat itu gitu. Jadi itu tidak satu ayat ini saja Aisyah. Jadi banyak berkaitan sholat dengan perintah zikir itu tadi. Dia satu ayat, satu kalimat gitu. Satu kalimat itu artinya kan dia tidak boleh diputus antara sholat dengan berzikir. Nah gitu. Makanya orang sehabis sholat adalah zikirnya dia membaca istighfar. Itu termasuk zikir juga. Dia membaca afdal zikirnya la ilaha illallah, itu zikir juga. Nah, tapi yang zikir yang dimaksud dengan zikir yang dikatakan zikrullah ini, zikirnya memang menyebut nama Allah Allah itu. Yang dulu para rasul-rasul juga berzikir, para ulama, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, semua guru-guru mursyid yang membawa tarekat itu semuanya berzikir. Tapi ada zikir di akhir zaman itu, zikirnya berzikir menyebut nama Allah Allah Allah. Itulah nama yang sempurna. Allah itu sempurnanya nama. Makanya disebutlah nama Allah tadi itu. Nah, yang memerintahkan zikir Allah Allah yang nama sempurna ini tadi, itu pasti dia pemimpin akhir zaman itu sendiri. Siapa pemimpin akhir zaman gitu. Jadi harus diketahui ini kan. Gimana Aisyah? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Mumpung kita lagi di sini nih, nggak apa-apa, tanyakan aja. Berarti nih Ustadz, kan Ustadz bilang kalau suatu amalan itu ada dilakukan sekarang, pasti sudah dilakukan terlebih dahulu di zaman sebelumnya. Nah begitu juga saya ingin bertanya, berarti zikir Allah Allah ini sudah dilakukan di zaman sebelumnya ya Ustadz? Iya, benar. Jadi gini Aisyah, zikir Allah 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 ini sudah dilakukan dari zaman sebelumnya. Iya, bahkan ya, sebelum lagi di bumi nih, yang berzikir Allah Allah itu sudah ada di langit itu. Ini Aisyah ini membuka deh nih, membukanya itu pertanyaannya itu bagus gitu. Jadi kalau ditanya, ya saya menjelaskan dengan apa yang ilmu saya ketahui. Jadi ini saya katakan. Jadi jangan bilang zikir Allah Allah ini tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya. Diajarkan, cuman tidak secara luas gitu. Karena memang secara adab nanti pemimpin zikir Allah Allah ini adanya di akhir zaman. Sebagaimana Nabi gini, Nabi ketika Mi'raj itu di langit pertama dia bertemu dengan Nabi, di langit kedua dia bertemu dengan Nabi juga, di langit ketiga dia bertemu dengan Nabi, sampai di langit ketujuh bertemu dengan nabi-nabi gitu. Nah, ketika di atas langit itu ada namanya Arash, di Arash itu ada namanya Sidratul Muntaha. Di situ Nabi juga bertemu sosok seorang pemuda yang tampan, bahasanya di situ di kitab itu diterangkan. Sosok pemuda yang tampan. Tapi di kitab itu tidak dijelaskan apa yang dibicarakan gitu. Nah, orang akhir zaman lah yang dapat menceritakan itu. Gitu. Kenapa? Apa rupanya dialog Nabi dengan pemuda yang tampan itu di Sidratul Muntaha ketika menjemput sholat? Apa? Dialognya itu dia bertanya, man anta? Siapa kamu? Lalu bertanya, bukankah yang bertanya lebih tahu gitu. Nah, ketika itu Nabi melihat, Nabi Muhammad SAW itu melihat dan mendengar bahwa si pemuda yang tampan itu basah lidahnya dengan berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu tadi.
Ini kan tidak diceritakan secara umum. Jadi Nabi itu sebetulnya sudah tahu bahwa sudah ada orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu padahal jasadnya belum lagi turun ke bumi. Tapi makanya itulah asbabun, kalau ada dalam Quran itu asbabun nuzul namanya. Kalau di dalam hadis itu asbabun wurudnya. Apa sebab-sebab ayat ini turun? Apa sebab-sebab hadis ini dikatakan Nabi itu? Satu asbabun nuzul untuk Quran, satu asbabun wurud untuk hadis. Nah, Nabi turun lagi setelah dia mengetahui tentang itu. Singkat cerita, setelah menjemput cerita sholat tadi itu, dia sudah berdialog-dialog dengan pemuda yang tampan itu bahwa aku dari golongan umatmu. Artinya dia hidup setelah masa Nabi. Setelah masa Nabi, masa siapa? Ini makomnya Nabi-Nabi nih. Ya, tadi kan udah saya ceritakan. Dari langit pertama ada Nabi, langit kedua, langit ketiga, sampai di Aras, sampai di Sidratul Muntaha itu, dia bertemu dengan sosok seorang pemuda yang tampan, yang lidahnya basah berzikir menyebut nama Allah, Allah. Berarti kan Nabi tahu bahwa nanti zikir Allah, Allah ini ada. Tapi wujudnya pada saat itu penghujudkan belum ada. Artinya kayak mana ya? Itu bahasa ruhania, bahasa ketuhanan. Tapi nggak apa-apa lah, Aisyah udah bertanya seperti itu. Jadi gitu dia. Makanya adalah hadis, gini Aisyah. Kalau ada di Al-Quran itu tentang perintah zikir Allah, Allah, berarti ada hadis yang menerangkan tentang itu. Karena nggak boleh nggak sinkron. Kenapa? Yang dapat membedah Al-Quran itu ya hadis itu juga. Yang menjadi petunjuk penerangnya. Karena kalau bahasa Quran itu kan baku. Nah, jadi banyaklah makna. Contoh yang berkaitan dengan zikir Allah, Allah perintah Quran tuh. Misalnya perintahnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikron kasiron. Hei orang-orang beriman, berzikir kamu menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Nah, itu kan perintah Allah. Nah, jadi yang berzikir Allah, Allah ini nanti pasti ada orangnya. Kenapa? Karena ada suatu urusan amrun, urusan ini, nanti ada yang mengurusinya. Yang mengurus urusan perintah Allah itu pasti pangkatnya itu seorang Rasul Allah. Tidak mungkin yang lain. Nah, begitu. Jadi, kita balikkan lagi ke cerita hadisnya itu. Nabi sudah menceritakan tentang suatu kaum yang banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah ini tadi. Kaumnya, kaum mufaridun namanya. Makanya Nabi gini deh. Qala Rasulullah sabaqal mufaridun. Nah gitu. Telah mendahului kaum mufaridun itu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wamal mufariduna ya Rasulullah. Siapa mereka itu kaum mufaridun itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu tadi. Mereka itu datangnya nanti pada hari akhir. Al-mustahtaruna fi zikrillah. Mereka itu sangat mencintai Tuhan mereka dengan berzikir menyebut namanya. Sehingga nanti menghadap kepada Allah kiamatil khifafa. Pada hari akhir mereka menghadap kepada Tuhan mereka itu ringan tanpa beban dosa. Gitu dia. Jadi adanya hadis itu sebab Nabi sudah, ginilah bahasanya ya. Nabi itu sudah melihatlah catatan misalnya di Lauhul Mahfuz kata orang gitu ya kan. Di rahasia cerita itu. Sehingga dapatlah diceritakan. Sehingga cerita itu nanti dibuktikan dengan perjalanan hidup manusia itu. Dia beriman tidak kepada apa yang disampaikan itu? Beriman enggak kepada Quran? Ngaku beriman, tapi enggak dikerjakan juga ya kan. Ini susahnya ini. Gitu di Aisyah. Jadi kaum mufaridun itu ada. Kalau sudah ada suatu kaum, udah sederhananya gini. Kalau sudah ada suatu kaum, cirinya begini, yang tadi itu berzikir menyebut nama Allah, Allah, kan sederhananya kan pasti ada pemimpin kaum itu. Sebagaimana dulu kaum muhajirin, kaum ansor, mereka mendirikan sholat. Kan berarti ada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Ya Nabi itu juga yang mengajari tentang perintah itu tadi. Begitulah zikir Allah, Allah ini. Mungkin orang nggak sampai ke sini bahasannya. Tapi Aisyah di usia 20 tahun gini, mahasiswi Universitas Medan. Bertanyanya sudah seperti itu. Tapi saya tidak mau membatasi seseorang itu. Karena dalam bahasan kajian, ini yang saya ketahui. Bisa saja Aisyah, jasad terakhir diciptakan. Tapi ruhnya duluan diciptakan. Ketika jasad dan ruh bersatu, dia di kurun masa yang mana hidupnya? Paham maksud saya? Paham Ustaz. Misalnya gini, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, secara penjasatan,
itu sudah diciptakan duluan dari nabi-nabi sebelumnya, seperti nabi terakhir yang menutup kenabian itu Nabi Muhammad SAW. Tapi belum tentu ruhnya itu duluan diciptakan. Kenapa? Kan ada lagi pemimpin dari ruh itu tadi gitu. Nah, gitu tadi dia Aisyah. Nah, pemimpin akhir zaman itu yang dibilang Al-Mahdi atau Imam Mahdi, itu sosok yang dia Rasulullah membilangkan diri itu dia sama seperti aku. Kata sama di situ, ya orang dibilang namanya sama seperti aku. Coba disimak nih bahasanya. Ini ada sedikit keunikan ini kalau dibahas. Orang banyak membahas begini, namanya sama seperti aku, gitu kan? Dianggaplah namanya Muhammad. Ya, karena Rasulullah Nabi Muhammad namanya Muhammad juga. Berarti nanti Al-Mahdi itu namanya Muhammad juga gitu. Itu benar memang secara makna bahasa. Tapi kalau kita cerita canda begini, kita namanya sama seperti aku. Paham maksudnya? Jadi apa yang dibuat Nabi itu dibuat juga. Maksudnya gini, apa yang dibuat Rasul Allah di awal zaman, nanti dibuat juga sama Rasul di akhir zaman. Kenapa? Namanya sama seperti aku. Paham maksudnya? Jadi gini misalnya, di awal zaman Nabi, ini sederhananya, Nabi minum. Iya, di akhir zaman Rasul Allah tuh kok minum juga. Dia cukup menjawab, namanya sama seperti aku. Ya minum-minum juga, gitu. Nah, jadi di sini maksudnya itu kalau diluaskan untuk orang mengerti, dia sama-sama membawa risalah, sama-sama membawa perintah, gitu. Sama-sama dia Rasul Allah, namanya sama seperti aku. Kalau aku Rasul, dia Rasul lah. Kalau ini cerita canda ya, cahaya nur dari Allah ya kan. Mantap kan ceritanya kan. Makanya pembahasan di cerita canda ini, cerita yang belum diceritakan orang sebelumnya. Saya pernah bercerita gini Aisyah, maaf nih ya. Ini Aisyah seorang mahasiswi. Saya dulu banyak juga ngaji-ngaji, misalnya ngaji Quran. Saya bilang sama orang itu begini. Kalian ini, kalaulah ada sosok seorang ustadz yang terkenal, seorang syekh, duduk di sebelah saya sini. Pasti kalian ini lebih mendengar cakap dia. Kenapa? Karena kalian menganggap dia ini lebih terkenal, dia seorang ustadz. Tidak mendengarkan cakap saya. Kenapa? Karena saya bukan ustadz, bukan seorang yang terkenal, kan gitu kan. Tapi kenapa kalian lebih mendengarkan cakap dia? Karena kalian mendengarkan apa yang disampaikannya. Tapi itu kalian, tidak dengan saya. Kalau saya, jangankan dia. Dia kan punya guru nih, ustadznya tadi nih, yang terkenal tadi nih. Dia punya guru, punya guru lagi, punya gurunya lagi. Mana mau dengar cakap dia? Kok begitu? Iya, karena cakap dia udah dicakapkan guru-gurunya sebelumnya. Nah, gitu maksud saya. Jadi jangan berburuk sangka dulu. Tapi guru-gurunya tadi itu lebih dengar cakap saya, Aisyah. Kenapa? Karena cakap saya tidak sama dengan cakap dia. Cakap saya cerita canda. Cahaya nur dari Allah. Cerita tentang akhir-akhir zaman. Sederhananya lagi, iyalah cerita akhir-akhir zaman ini dulu mereka tahu. Tapi menceritakannya tidak tahu. Gitu dia. Kenapa? Ya iyalah, namanya pun cerita akhir zaman pulanya. Gitu Aisyah, ngerti maksudnya? Ngerti Ustaz. Apa ngertinya coba? Kasih sudut pandang dulu ya kan? Kasih kesimpulan yang sederhana gitu. Setelah kita berbicara begini. Apakah pernah mendengar seperti ini gitu? Apa sebelumnya gimana? Jadi berdasarkan apa yang Ustadz sampaikan ini, jadi saya menangkap berarti zikir Allah ini sudah ada sebelumnya di zaman Iya itu. ada. Dan pastinya akan berlanjut di zaman sekarang ini, apalagi di akhir zaman ini. Ya, ini sedap nih. Ini buka berlanjut katanya. Jadi gini, ada hadis bunyinya seperti ini. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Nah, kalau dalam makna kata bahasa itu artinya berarti ada orang yang berzikir Allah Allah, dunia ini tidak jadi kiamat. Gitulah sederhananya. Padahal yang sebenarnya itu begini. Orang yang berzikir Allah Allah itu kan ada yang menyuruhnya, ada yang memerintahkannya. Jadi semakna kata kalau dia dimasukkan ke dalam cerita itu, berarti karena masih ada pemimpin akhir zaman itu
ceritanya. Makanya tak tertundalah kiamat itu. Jadi hadis ini didukung oleh dengan hadis yang lain. Apa kata Nabi di awal? Andaikan dunia ini tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga diutus kepadanya sosok seorang laki-laki, ya, dari keturunanku. Namanya sama seperti namaku. Nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Dia datang memenuhi penduduk langit dan bumi ini dengan keadilan, yang sebagaimana di masa itu dipenuhi dengan kezaliman. Itulah tadi cerita kita, namanya sama seperti aku gitu. Jadi gitu, semakna kata memang yang ditunggu itu sosok seorang Rasul itu, makanya dia tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini. Itu baru katanya yang dia benar-benar, bukan semata-mata orang yang, oh masih ada aku kok yang berzikir Allah Allah nggak jadi kiamat. Kau siapa gitu. Banyak yang zikir Allah Allah banyak. Cuman yang terpimpin, itulah tadi perlunya tadi itu sana. Yang terpimpin yang perlu. Kalau yang berzikir banyak, berapa banyak manusia di muka bumi ini. Sementara orang yang mengikut pemimpin akhir zaman, itulah orang akhir zamannya. Orang akhir zaman itu siapa? Orang yang menjalani cerita akhir zaman. Yang menjalani cerita akhir zaman apa ceritanya? Ceritanya tentang zikir Allah. Allah itu tadi, sebagaimana nanti Rasul itu datang, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu ceritanya, cerita akhir zaman itu yaitu. Jadi pemimpin akhir zaman itulah yang ditunggu yang sebenarnya, makanya ceritanya itu masih ada, la taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Gitu. Kalau jadi orang lain menunggu, ya menunggu cerita mereka ini habis baru kiamatlah dunia ini. Kalau masih ada cerita pemimpin akhir zaman tuh yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu, ya nggak kiamat-kiamat lah. Cuman ada lagi hadis pendukungnya, terjadi juga kiamat itu. Ini ya. Tadi udah 2 hadis. Satu hadis lagi nih begini. Ya Israfil, tahu malaikat Israfil? Tahu. Yang meniup sangkakala itu. Iya tahu. Nah, kalau ditiupnya kiamat lah dunia nih kan gitu kan katanya kan. Jadi kata Allah begini, ya Israfil, jangan kau tiup sangkakala itu. Kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku di bumi, kau tahan selama 40 tahun lamanya untuk kau memuliakan orang yang menyebut tadi itu. Artinya apa? Setelah wafat semua pemimpin akhir zamannya wafat. Orang-orang yang mengikut pemimpin akhir zaman wafat. Tidak ada lagi orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Terakhir itulah nanti 40 tahun setelahnya baru terjadi kiamat. Jadi orang yang mengalami kiamatul kubroh itu, itulah orang yang celaka, yang paling buruk akhlaknya di bumi ini. Kenapa? Yaitu, kenapa? Kalau udah kata cerita akhir zaman, kejahilan orang akhir-akhir zaman ini lebih jahil lagi daripada zaman Nabi itu. Makanya datanglah sosok seorang Al-Mahdi itu yang menjadi panutan, yang menjadi sosok yang mulia. Berharaplah kita bertemu dengannya supaya dapat mengikutnya. Apa yang diperintahkannya kerjakan. Tapi saya yakin bahwa perintah itu adalah perintah yang menyempurnakan di dalam Al-Quran. Setelah puasa, zakat, haji, sholat, itu perintah zikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kenapa begitu? Iya, kalaupun sholatnya bagus, itu hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar untuk dirinya dan orang lain. Tapi perkara yang paling besar, wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah yang mengetahui tentang itu. Gitu. Makanya ini cerita canda Aisyah. Cerita canda itu cahaya nur dari Allah. Jadi kita tidak pernah menyinggung orang lain di sini. Tidak pernah menyinggung kelompok orang lain. Kita menyibukkan diri kita saja, bagaimana ya Allah cara aku bertemu dengan sosok seorang pemimpin akhir zaman. Gitu. Kita tidak mengurus-ngurus urusan orang lain lagi. Kita udah sibuk dengan apa yang kita harapkan saja terhadap Tuhan Allah, agar kita dapat terpimpin, terbimbing, dan dapat berjumpa dengan sosok yang mulia Al-Mahdi alaihissalam itu tadi. Namanya Muhammad juga. Dia maksum juga. Karena apa? Dia seorang Rasul yang maksum, yang terpelihara. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW juga dia maksum. Karena dia Rasul, terpelihara Allah. Apa? Dipelihara dia oleh Allah dengan kemaksumannya itu. Jadi Muhammad yang di awal itu maksum, Muhammad yang di akhir itu juga maksum. Terpelihara dia.
Kenapa? Zamannya sudah jahiliyah. Jadi zaman dulu sama sekarang lebih jahil lagi zaman sekarang ini. Gitu dia. Bagaimana Aisyah? Mungkin itu udah cukup ya? Alhamdulillah, saya sangat paham Ustadz apa yang disampaikan, mulai dari cerita hijrah, kemudian terkait tentang bagaimana saya tadi berorganisasi, terkait pakaian, dan terkait tarekat, sampai kepada cerita zikir Allah ini. Ya, Ustaz. alhamdulillah, syukurlah. Itu yang saya harapkan. Bagaimana saya itu dapat memberi manfaat buat orang lain. Pesan saya sama Aisyah gini aja. Kita hidup di akhir-akhir zaman ini, jangan kita merugikan orang lain, jangan kita merusak orang lain, jangan membuat fitnah kepada orang lain. Udah itu saja. Kita berusaha beramal soleh dengan berzikir, banyak berzikir menyebut nama Allah. Mudah-mudahan nanti kita mendapat rezeki, petunjuk hidayah, menjalankan perintah, bertemu dengan sosok yang mulia, pemimpin akhir zaman itu. Mungkin teman-teman itu saja. Kita sudah kedatangan tamu ini, adik kita, mahasiswi Aisyah namanya, usia 20 tahun, dari Fakultas Unimed, Universitas Negeri Medan. Mungkin itu saja, Aisyah bisa kasih salam, kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan